Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tema tentang kondisi antara kamu dan dia hari ini. Boleh kalian fokuskan dianya siapa? Dan kalian sebutkan namanya di dalam hati, boleh ya, boleh banget. Dan aku akan mencoba menarik energi kamu dan dia. Oke, aku mulai ya. Di sini nanti aku akan membagi, di sini dia, di sini kamu ya. Dan aku mau ngambil clue dulu dari kartu romance-nya. Oke, ini untuk kamu, for yourself. Oh, banyak banget ya. Kayaknya banyak yang ingin diutarakan sama kamu, yang ingin disampaikan ke kamu. Dan di sini dia masih ada rasa romantic feeling sama kamu. Masih ada perasaan cinta, masih ada perasaan romantis sama kamu, ya. Dia masih cinta sama kamu, sedangkan di sini kamu udah mulai mencoba untuk membahagiakan dirimu, udah lebih fokus pada dirimu sendiri, apa yang kamu inginkan di sini ya. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya, ceritanya seperti apa, kondisi antara kamu dan dia hari ini. Tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya, 3 Agustus 2023. Oke. Oke, ini kamu. Oh, 2 ya. Nanti deh. Itu satu aja ya. Oke, ini kamu. Ini dia. Ini kamu. Ini dia. Ini kamu. Ini dia. Ini kamu. Dan ini untuk dia. Ya, dari kamu ada Eight of Cups ya. Jadi kamu di sini benar-benar sudah meyakinkan hatimu, meyakinkan dirimu bahwa kamu meninggalkan hubungan ini gitu ya. Kenapa di sini kamu yakin banget untuk mengakhiri hubungan ini, untuk meninggalkan koneksi ini dengan dia ya, karena kamu sudah capek berjuang, kamu sudah begitu banyak berjuang, sekuat apapun kamu bertahan dengan hubungan ini, kamu mencoba berbagai macam cara agar hubungan ini tetap terjalin, bagaimanapun caranya kamu bertahan dan mencoba untuk memperbaiki hubungan, nyatanya itu selalu gagal. Nyatanya itu selalu tidak sesuai dengan keinginan kalian, nyatanya selalu bertengkar dan kacau, berpisah ya endingnya. Tidak ada effort dari dia, dan kamu di sini sudah merasa kayak udah berat banget energinya, sudah berat banget untuk menahan semua ini. Dan memang ada situasi di mana mungkin itu orang dari luar ya, ataupun memang dari hatimu, di hatimu yang paling dalam, kamu ingin menahan untuk tidak pergi ya. Tapi kamu melihat situasinya itu udah penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan ya. Jadi eh memang saran dari Eight of Cup adalah sebaiknya kamu tidak pergi, tapi cobalah untuk mengevaluasi hubungan ini gitu ya. Dan oke,
Kalau memang ini pantas untuk diakhiri, ini pantas untuk, apa namanya, kamu pergi dari koneksi ini, ya tanyakan pada dirimu, apakah ini pilihan yang terbaik? Apakah kamu akan bahagia? Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan dari lubuk hatimu paling dalam, kamu masih tertahan untuk tidak bisa keluar dari sini, ya kamu juga harus bisa tanya pada hatimu, apakah ketakutan, kekecewaan, apa keadaan sekarang itu eh, bisa membuatmu bahagia sesuai atau sepadan dengan rasa sakitmu yang kamu rasakan sekarang kayak gitu ya. Jadi coba tanyakan lagi sebenarnya apa yang mau kamu lakukan. Tapi ini memang energi kamu memang udah kekeh niat banget untuk meninggalkan ya. Dan memang aku lihat di sini kamu penuh dengan ketakutan akan rasa sakit dari koneksi ini dan eh, apa ya tersakiti ya banyaknya rasa sakit hati dan tersakitinya kamu dari hubungan ini makanya di sini kamu aku lihat udah kekeh banget untuk pergi dari koneksi ini dan ya udah aku lihat memang udah berakhir dari kamu ingin pergi memang tapi aku masih merasakan bahwa memang di hatimu di lubuk hatimu yang paling dalam kamu ingin apa tidak pergi gitu ya ingin tidak pergi dari hubungan ini ya kamu juga masih ada rasa walaupun itu hanya sedikit ya kamu pengen ada perbaikan dalam hubungan tapi situasinya kayaknya berat ya udah secara logika kamu berpikir ya udah deh itu ya nggak bisa dipertahankan gitu ya udah kamu pergi makanya di situ ada free yourself ya kamu lebih memilih membahagiakan dirimu sendiri gitu ya karena menurutmu pergi dari koneksi itu justru membuat kamu lebih bahagia dan kalau kamu benar-benar udah nggak peduli lagi gitu ya memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan dia secara permanen dan uh, justru malah lebih sulit kamu bertahan ya aku rasa kehidupanmu akan kembali menjadi normal kok jadi perasaan takut perasaan sakit perasaan kecewa terhadap koneksi ini hanya sementara akan ada suatu masa nanti ya entah kapan itu entah sebulan lagi 3 bulan lagi eh kehidupanmu akan menjadi normal. Rasa sakit itu akan hilang, rasa kecewa itu akan hilang, dan kamu akan bisa bahagia tanpa harus kamu paksakan untuk bahagia, gitu ya. Ya, dan dari sisi dia, di sini aku lihat memang ada apa ya kebingungan dari dia ya. Kenapa? Karena kayaknya kamu ini udah bisa move on gitu ya dari dia, sedangkan perasaan dia itu masih ada ke kamu gitu ya. Dia masih 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 punya romantic feeling sama kamu. Jadi dia bingung gitu ya, mau mau lagi terkoneksi dengan kamu atau mau kembali lagi sama kamu tuh bingung karena dia melihat kamu benar-benar udah pergi dari koneksi ini, kamu udah menjauh kayak gitu ya. Dan memang ini bisa terjadi ya karena adanya suatu kesalahpahaman atau mungkin komunikasi kalian itu memang nggak bagus gitu ya. Jadi beda beda pemahaman, beda prinsip, beda eh, apa? Beda pendapat kayak gitu ya. Jadi hubungan itu ya kayak nggak ada pengertiannya satu sama lain kayak gitu. Dan aku lihat di sini Ace of Swords ada suatu kalimat atau kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu ya yang membuat kamu sakit hati banget, yang membuat kamu kecewa banget ya. Apapun kata-kata itu ya cuman kamu dan dia yang tahu dan Tuhan yang tahu ya. Ya mungkin kata-kata dia berkata berpisah ya, bercerai atau ada kata-kata kasar yang dia pernah lontarkan ke kamu intinya ada suatu kata-kata yang dia sesali yang pernah dia ungkapkan ke kamu yang membuat kamu benar-benar bisa terlepas dari dia nih sekarang yang membuat kamu benar-benar menjauh pergi dari dia gitu ya jadi uh, itulah ya kenapa hmm, perlu adanya komunikasi yang intens perlu adanya komunikasi yang baik ya karena memang
dari dianya yang komunikasinya kurang baik. Ya, dan aku rasa di sini kamu memang udah lebih baik memprioritaskan dirimu ya. Dan saat ini memang kamu itu eh, udah lebih baik memprioritaskan dan menghargai kebebasan kamu sendiri, menghargai otonomi dan kebebasan kamu sendiri ya. Jadi kamu ini sebenarnya orang yang benar-benar ekstra eh, tegas, ekstra kuat ya, ekstra apa ya, mandirinya gitu ya, ekstra banget. Itu karena ya entah itu memang didikan keluarga, entah itu memang karena kamu pernah karena trauma dari apa yang dari hubungan kamu yang kemarin dengan dia ini yang membuat kamu menjadi sekarang itu lebih kuat. Dan aku lihat di sini memang kamu itu wanita atau ya mungkin wanita pria yang kuat dan mandiri. Eh, Nampaknya usia kamu itu udah nggak muda lagi ya, nggak muda lagi ya. Udah di atas 25, mungkin 25 ke atas ya. Bukan zamannya anak remaja lagi kamu itu. Tapi ya mungkin kamu intinya eh, udah bisa menanggung kehidupanmu sendiri kayak gitu ya. Dan aku lihat kamu itu sebenarnya modis ya. Modisnya itu kamu nggak bukan mengikuti orang-orang yang kemodis-modisan itu, tapi kamu itu punya gaya, punya punya stylemu sendiri, punya passionmu sendiri. Kamu juga orangnya pintar, kamu itu menarik ya, kamu itu cantik, kamu ganteng, kamu itu punya inner sendiri, kamu itu punya nilai sendiri ya. Di mata orang itu kamu itu punya apa ya? eh Apa ya? Kecantikan atau kegantengan yang nggak dibuat-buat gitu. Itu tuh memang innernya kamu gitu loh, pembawaan dari dirimu. Dan aku lihat di sini memang kamu itu orangnya berwibawa dan anggun gitu ya. Dan aku melihat di sini kamu memang sangat berusaha keras banget pada posisimu sekarang ya. Kamu berjuang banget untuk menjadi orang yang lebih sukses secara finansial. Kamu ingin kamu sudah menjadi orang yang mandiri secara finansial. Kamu bisa mandiri untuk menghasilkan uang, kamu bisa mandiri untuk melakukan segala hal kayak gitu ya. Atau mungkin kamu di sini sudah bisa punya aset-aset berharga yang wow kayak gitu ya. Intinya kamu udah ada di posisi ya kamu udah bisa mendapatkan itu semua tanpa bergantung pada pasangan kayak gitu ya. Jadi eh pada tahapmu sekarang kamu lebih menseleksi ya, menseleksi siapapun nantinya yang akan menjadi pasanganmu, kamu menginginkan dia lebih berjuang untuk mendapatkan kamu. Karena kamu di sini udah sukses, kamu di sini udah pada taraf atau tahap yang kamu nggak bergantung pada pasangan. Jadi kamu kayak kalau kamu mau ngedapetin gua, ya tunjukin apa nilai yang bisa gua dapetin dari lo. Kamu sebanding nggak dengan aku gitu. Tapi bukan berarti kamu di sini merendahkan dia, calon-calon pasangan, bukan. Tapi kamu pengen melihat kira-kira kita sepadan nggak sih? Kalau aku orangnya seperti ini nih, aku orangnya memang pekerja keras, aku orangnya memang yang nggak bisa bergantung dengan orang lain, aku memang orang yang mandiri. Kira-kira apakah eh, kamu akan menerima aku? Ya, apakah kamu justru malah akan bergantung sama aku kayak gitu ya? Jadi kamu lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Paling tidak eh ada effort dari dia untuk bisa menyeimbangi kamu. Kayak gitu ya. Bukan berarti kamu merendahkan orang-orang no, tapi kamu tidak ingin sembarangan memilih siapa yang nantinya akan menjadi pasanganmu. Kayak gitu ya. Dan apa ya? Kamu kayaknya di sini memang orang yang cukup dewasa ya, karena ya kamu udah pernah banyak mengalami apa kekecewaan, rasa sakit, pengkhianatan, penipuan, penderitaan, intinya ujian yang selama ini kamu dapatkan
itu kamu udah banyak banget mendapatkan pelajaran. Itu bukan hanya sekedar ujian yang lewat begitu saja, tapi kamu benar-benar mendapatkan apa ya, pelajaran dari itu semua. Makanya di sini aku lihat kamu begitu mandiri, begitu kuat, begitu apa, tidak bergantung pada orang lain ya. Keren sih. Aku lihat di sini kamu keren banget ya. Eh, aku sampai terharu loh. Rasanya pengen nangis baca ini nih. Oke, dari sisi dia di sini ada Five of Cups yang reverse ya. Jadi aku lihat dia memang, oke, sorry. Jadi Five of Cups ya. Jadi ada niatan dia untuk ya udah deh, karena dia melihat kamu kayaknya udah eh lebih memprioritaskan diri sendiri ya. Kamu juga udah move on, kamu udah pergi dari dia, dan ya udah sekarang dia ingin pergi, mencoba untuk pergi dari rasa penyesalan, dari rasa kesedihan dia, dan ingin bersosialisasi keluar gitu ya. Maksudnya gini, karena dia lihat ada potensi-potensi orang-orang lain gitu, banyak yang menyukai dia, ingin menjalin romansa dengan dia, ya udah gitu. Jadi dia di sini akan mencoba untuk menjalin dengan banyak orang-orang di luar sana untuk memiliki romansa gitu ya, dengan orang-orang, dengan mereka kayak gitu. Dan aku lihat di sini memang memang itu banyak sekali kesempatan untuk dia ya, banyak orang-orang yang di sekeliling dia itu yang suka sama dia. Dan dan aku lihat juga di sini ya, secara emosional dia itu belum bisa lepas dari kamu ya, masih punya perasaan sama kamu. Jadi kalau misalkan dia belum bisa melepaskan atau mengikhlaskan atau memaafkan atau ya intinya move on dari kamu, tapi dia udah punya hubungan dengan yang lainnya gitu ya. Ya mungkin ini untuk dia mungkin ini untuk eh, menseling gitu ya, menyelingi perasaan dia ya, perasaan dia ke kamu, biar dia nggak keinget kamu, biar dia nggak terus-terusan apa, merasa menyesal dengan kamu kayak gitu ya. Makanya di sini dia lebih baik bersama dengan orang lain, tapi justru malah ya, justru malah karena dia belum bisa move on, belum bisa memperbaiki emosi dia dan perasaan dia, ya hubungan mereka juga akan berantakan kayak gitu ya. Ini bahkan dia bisa mengulang kejadian bersama dengan kamu kemarin kayak gitu ya. Dan inilah salah satu mengapa kamu memilih untuk benar-benar pergi dan lebih memprioritaskan dirimu ya, karena kamu udah ngelihat hubungan ini benar-benar hancur. Hubungan ini tuh udah nggak bisa dipertahankan. Banyak perselingkuhan, banyak pengkhianatan di sini ya, antara kamu dengan dia gitu. Jadi kamu udah nggak tahan lagi, justru semakin kamu bertahan, semakin kamu tersakiti. eh, nggak ada apa ya, penyelesaiannya. Dan aku lihat di sini Five of Sword ya, berarti apa, kalian itu memang benar-benar sama-sama saling cinta sebenarnya ya, sama-sama saling cinta, bahkan sama-sama saling bergairah ya, sangat bergairah, mau itu secara seksual, biologis, fisik, everything, apapun itu ya, intinya kalian itu sangat-sangat bergairah sebenarnya ya, bahkan gairah itu menggebu-gebu gitu. Tapi semakin itu mencuat, semakin itu kuat datangnya dari kalian berdua, semakin masalah itu membuat kalian keluar rasa cemburu, rasa takut, rasa gelisah. Dia takut kehilangan, sama-sama takut kehilangan, sama-sama takut eh, apa ya, ditinggalkan ya. Itulah yang membuat kamu itu yakin banget, udah deh gitu ya, ini sama-sama menyakitkan kayak gitu, jadi kamu lebih memprioritaskan dirimu untuk hari ini, udah gitu. You must go on ya kayak gitu ya, kamu harus pergi, memang itulah pilihan yang kamu pilih, udah. Lebih baik sekarang free yourself kayak gitu ya. Lebih mementingkan diri sendiri aja sih.
Dan dikonfirmasi nih dia nih dari Five of Cups ke Strength nih ya. Jadi memang karena secara emosional dia belum bisa terobati dan juga dia belum bisa berubah dengan pola dia ya, pola memiliki hubungan yang terlalu mengekang, terlalu mendominasi, kemudian lebih sibuk pada pekerjaan, kemudian apa ya, sering mengabaikan pasangan ya. Jadi mau dengan siapapun dia akan berhubungan dengan orang lainnya kayak gitu ya. Ya, hubungan ini akan terus-terusan berkutat pada situasi yang sama. Ya, uh, sama persis dengan kamu ya. Hubungan yang awalnya bahagia, menggairahkan, kemudian nantinya akan ada rasa bosan, perselisihan, pertengkaran, akhirnya perpisahan. Jadi di sini ada strength ya, berarti kartu yang reverse ya, strengthnya reverse berarti ada suatu pola seperti lingkaran setan. Jadi ya polanya itu tetap sama, sesuatu yang buruk dan terjadinya berulang kali. Udah muter-muter aja di situ, muter-muter aja, nggak ada karena nggak ada perubahan dari dianya ya, nggak ada perubahan sikap ataupun perubahan kebiasaan, eh, sifat gitu, nggak ada yang berubah dari dia. Jadi ya ya udah hubungan dia ya akan mau sebanyak apa juga dia berhubungan dengan orang lain, endingnya ya akan berakhir juga gitu, nggak ada penyelesaian yang baik-baik saja kayak gitu. Dan aku lihat di sini ada justice dari kamu ya, berarti aku lihat di sini kamu akan mengambil suatu keadilan untuk dirimu sendiri ya, makanya di sini kamu lebih memilih untuk pergi dari dia, kamu lebih memilih untuk kebahagiaan dirimu sendiri ya, kamu merasa bahwa kalau misalkan sendiri itu lebih membuatmu bahagia, lebih membuatmu menjadi prioritas dirimu sendiri gitu ya, lebih membuat kamu sukses ya, why not? Jadi kamu lebih memilih untuk mengambil keadilan untuk dirimu. Dan kamu nampaknya memang udah sadar ya, orang ini, orang yang terkoneksi dengan kamu, si dia ini ya, orang yang tidak bisa jujur dan orang yang banyak sekali pengkhianatannya, banyak sekali menipu ya terhadap kamu dan ternyata ketahuan dengan kamu, jadi kamu memberikan dia juga suatu jerak gitu ya, suatu jerak untuk dia, suatu kalau bisa dibilang pembalasan, tapi bukan pembalasan yang eh, secara kasar gitu ya, secara fisik atau eh, secara nyata gitu. Jadi balasan dari kamu adalah ya kamu lebih baik memprioritaskan dirimu sendiri, kamu pergi dari koneksi ini, kamu sudah tidak peduli dengan dia. Itulah cara kamu untuk membuat dia jerak, ya. Karena kamu udah cukup sakit hati banget. Aku lihat di sini penuh dengan intrik, penuh dengan permainan dari si dia. Jadi uh, kamu udah nggak berharap banyak lagi dengan dia, ya. Kalau memang dia belum bisa berubah, kamu nggak akan pernah bisa uh, apa ya, mengharapkan dia lagi kayak gitu ya. Intinya justice di sini kamu memberikan suatu jerak untuk dia dari sikap-sikap dia yang telah dia lakukan ke kamu, dan ini demi kepentingan dirimu sendiri ya, karena kamu tahu kamu telah banyak tersakiti, banyak terhianati, banyak dipermainkan oleh dia. Itu ya justice. Jadi kamu lebih lebih memilih untuk ya aku harus move on, kamu harus bahagia kayak gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi kamu cuma bisa, tapi lebih lebih tepatnya bukan kamu melihat dia ya, tapi kayak bodo amat deh, udah lu sana, pergi deh sana gitu ya. Kamu lebih memilih kayak gitu daripada kamu harus menunggu dia ataupun mengharap-harap dia kembali atau mengharap dia berubah gitu. No, aku rasa tidak. Karena di sini kamu justru yang memberikan rasa jera ke dia. Tapi itu bukan secara harfiah gitu ya. Secara fisik kamu memberikan balasan, balas dendam gitu. No, enggak. Tapi ya ini dengan cara kamu memberikan jarak dari dia. Kamu berjarak, kamu memberikan space, kamu memberikan apa ya? Apa tuh namanya? Waktu untuk dirimu sendiri aja kayak gitu. Kamu udah nggak peduli lagi dengan dia. Gitu ya. Aku lihat dari sini, dan dari dia ada Nine of Cups, dan aku lihat di sini ya, karena dia udah ngerasa ya bahwa
kok setiap dia berhubungan dengan seseorang kayak ya ada di lingkaran setan aja gitu, capek aja gitu ya, punya pasangan yang nggak sesuai, selalu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, selalu nggak ada yang bisa apa sesuai dengan keinginan dia gitu ya, nggak bisa nurut sama dia kayak gitu, dan hubungannya akhirnya ya endingnya ya berpisah berpisah ya udah. Sekarang dia lebih mencoba untuk bersyukur aja dengan apa yang dia punya. Ya aku lihat di sini ada nine of cups ya. Sekarang dia udah bersyukur aja. Kalau di sini dia masih punya pasangan ya udah dia udah bersyukur juga. Bersyukur juga ya dia masih punya pasangan kayak gitu. Tapi kalau dia di sini uh, udah pisah gitu ya. uh, dan dia juga ini lebih ya udah sekarang happy aja sama diri dia, bahkan dia di sini mungkin lebih memilih untuk ya udah seneng-seneng mungkin berpesta, entah itu ke clubbing, entah itu dia pesta sama teman-temannya, punya acara party-party apa gitu ya. Ya udah dia senang aja gitu, menyenangkan diri sendiri dan membuat energi dia merasa positif aja kayak gitu ya. Dan aku rasa memang orang ini nih orang yang dikelilingi dengan banyak lawan jenis dan aku rasa juga memang lawan jenisnya itu juga banyak yang tertarik dengan dia. Jadi dia kayak mempersilahkan orang-orang untuk mengenal dia gitu ya, mempersilahkan orang-orang lawan jenis terutama untuk mengenal dia dan eh, tertarik oleh energi apa namanya? Energi maskulin ataupun energi feminim dia di sini dan ya udah gitu. Tapi kalau untuk fokus gitu sama romansa, aku lihat enggak begitu. Jadi kalau misalkan ada gitu yang dia pengen untuk dijadikan pasangan ya udah hayu tapi dia nggak fokus banget gue harus nih punya pasangan gue harus nggak seperti itu jadi memang dia tebar pesona di sini dia tebar pesona tetap ya dia bahagia juga dengan kehidupan dia party dia have fun lah intinya tapi ya udah gitu ya yang penting dia bahagia aja saat ini karena aku lihat memang di hati dia yang paling dalam itu ya cuma kamu ya cuma ada si mantan mantan terindah Cailah kamu mantan terindah cuy jadi eh ya walaupun dia di sini pengen gitu misalnya ada nih saat dia cowok misalkan ya ada nih cewek yang benar-benar seksi banget dan depan belakang montok gitu ya eh pokoknya perfect lah menurut dia ya sesuai dengan kriteria dia secara fisik dan dia pengen punya hubungan sama perempuan itu ya udah dia akan jalani kayak gitu tapi bukan berarti dia akan memprioritaskan atau fokus pada pasangan pada hubungan ya itu cuma untuk ya selingan kebahagiaan dia aja yang penting gue punya pasangan yang nih perfect nih gitu jadi kalau dia bawa untuk pesta atau bertemu dengan teman-temannya dia merasa bangga gitu merasa bangga gue punya pasangan yang kayak gini nih kayak gitu ya dia pengen nunjukin ke teman-temannya atau siapapun itu yang ingin dia tunjuki kalau gue bisa loh dapetin pasangan yang cantik kayak gitu ya karena aku lihat di sini dia masih punya romantic feeling sama kamu ya where your feeling are real and worth exploring dan bahkan di sini karena di sini dia uh, mencoba cari pasangan yang menurut dia sesuai dengan kriteria dia ya jadi aku rasa memang banyak akan dia jajahi uh, apa namanya tuh lawan jenis yang ingin dia ajak untuk memiliki romansa dengan dia. Jadi seperti itu ya pembacaan koneksi antara kamu dan dia. Dan mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian energi yang paling kuat di sini ada Libra dan Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.